Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang filter kolam koi yang bisa bertahan lama. Bahkan saya targetkan sampai 1 tahun ya. Nah, bisa kita lihat kolam koi saya ini. Ini kolam koi yang saya miliki. Koinya ada 11 ekor, kemudian sisanya itu ikan-ikan lain, ada gurami merah, kemudian ada nila, ada ikan mas juga, kemarin ada ikan patin juga. Ya sahabat semuanya, coba kita lihat kolam koi saya ini, itu dasarnya nampak jernih sekali, padahal ini sudah usia filternya sudah 5 bulan menuju 6 bulan. Ini sudah lama, dan kolam saya ini tidak terlalu besar, ukurannya panjang 2,5 meter, lebarnya 120 cm, kemudian dalamnya 80 cm. Nah, ini filter chamber pertamanya sangat jernih sama dengan kolamnya, karena air masuk dari bawah ya, kemudian masuk di dalam saringan, lalu tertahan di saringan itu, baru airnya naik ke atas dan disalurkan melalui pipa yang 3 inci tadi ya, kelihatan tadi. Lalu ini di sini ada elbow, coba lihat itu ada elbownya. Nah, elbownya airnya turun lagi ke bawah, jadi airnya turun dulu di bawah, mengendap dia di bawah, baru naik ke atas. Nah, ini ada 4 pipa ini ya. Pipa pertama ini berhubungan dengan chamber pertama ini. Kemudian ada pipa kedua, ini untuk keluar. Jadi kalau ini dicabut ya, ini airnya keluar ke parit. Dan pipa ketiga berhubungan dengan chamber keempat. Lalu ini pipa keempat ini berhubungan dengan chamber ketiga. Dan kalau dicabut, maka mereka tidak berfungsi lagi karena airnya akan tercampur gitu. Nah, ini chamber pertama isinya filter fisika dan kimia ya, nanti akan saya jelaskan ya. Ini chamber kedua saya kosongkan saja, tidak ada apa-apa karena di sini ada pipa-pipa ini ya. Lalu ini chamber ketiga, ini ada filter biologi dan fisika di sini. Nah, ini kita lihat ya, pipanya juga ada elbownya, lalu turun ke bawah airnya, tidak kelihatan ya, ini turun ke bawah, sampai ke bawah itu ada saringannya berupa filter fisika dan biologi. Nah, yang biologi itu tanaman apu-apu ini yang pertama. Yang kedua, di dalamnya juga ada biobol itu tempat bakteri ya, kemudian ini juga ada gelembung udara untuk agar bakterinya bisa hidup dengan baik ya. Kemudian ini chamber keempat ya, saya buka ya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada pelistrikan, kemudian ada mesin, itu ada mesin nampak. Nah, juga ada pipa turun ke bawah, jadi dari turun ke bawah dulu airnya mengendap, lalu baru naik lagi airnya dan disap oleh mesin ya. Ini pipanya ditarik ke atas ya sampai ke sini ya. Ini aquaponiknya ya, ini ada lumut-lumutnya ya, saya biarkan alami. Ini tanaman saya, dan tanaman ini juga sekaligus sebagai filter biologinya, sebagaimana video saya sebelumnya ya, sistem kerja aquaponik ya, instalasi standar aquaponik, bisa disimak. Kemudian dia turun ya, setelah mengalir panjang turun ke kultur ini, dan ini juga ada manfaatnya. Coba lihat, jernih sekali ya sahabat semuanya. Di kolam ini saya tanamkan pipa di bawahnya, pipa penyaluran untuk ke chamber saringannya atau filternya itu
tengah, gitu. Tengah. Jadi di situ wilayah yang paling rendah dari kolam ini, nah, paling rendah. Yang lainnya itu lebih tinggi, yang baik di bagian kanan atau kiri ataupun samping-sampingnya itu paling tinggi lalu menurun ya, karena nanti berarti airnya itu akan fokus ke tengah. Nah di samping sana juga ya saya buat itu ya, sebagian sana itu ada juga aliran untuk menuju chamber penyaringannya. Nah kita kembali ke filter ya. Ada 3 filter, yaitu filter fisik, filter kimia, dan filter biologi. Filter fisik fungsinya untuk menyaring kotoran kasar dan halus. Kemudian filter kimiawi gunanya fungsinya menyerap racun yang dilakukan dengan bahan-bahan kimia. Lalu filter biologi itu menyerap racun, misalnya amonia yang berlebihan dengan makhluk hidup. Nah, secara umum filter fisik itu dia bahan-bahannya ya bisa jaring, nelayan, bisa busa, bisa kerikil, bisa pasir. Nah kalau saya sendiri ya di chamber pertama itu saya isi dengan jaring nelayan, kemudian kerikil, pasir, ijuk, juga jaring bekas karung cabai atau tomat atau sayuran yang itu dibungkus ya, pasirnya masing-masing dibungkus, jadi pasir dibungkus dengan karung ya, karung yang air masuk, lalu kerikil juga begitu dibungkus sendiri, pasir dibungkus sendiri, sehingga dia tidak terurai gitu, jadi bisa kita angkat pasirnya, bisa kita angkat kerikilnya, ijuknya juga begitu. Nah kita tumpuk sama-sama ya, awalnya di bawah ijuk, lalu berikutnya kerikil, pasir, lalu jaring nelayan, kemudian jaring bekas sayuran itu tadi. Jadi air dari bawah dia mengalir dari bawah, kita tanam pipa di bawah, lalu di kotoran kasar itu yang pertama dihambat dia oleh saringan-saringan tadi, terutama yang kasar ya. Pertama kotoran yang kasar itu dihambat, lalu baru mengalir ke chamber berikutnya, ya ini chamber yang kedua. Nah sebelum kita bahas chamber berikutnya, saya ingin tekankan sebaiknya jangan terbalik filter-filter itu. Jadi filter fisika dan kimiawi itu harus lebih dahulu daripada filter biologi. Apa sebab? Karena filter kimia itu membunuh bakteri, termasuk bakteri baik. Lalu baru kita ke filter biologi. Di situ justru menghidupkan bakteri, diantaranya bakteri yang baik. Lalu ke chamber kedua. Chamber kedua ini dulu saya isi, tapi sekarang saya kosongkan saja, jadi tidak diisi lagi. Ini. Kemudian yang chamber ketiga ini saya isi dengan jaring nelayan ya, kemudian kerikil, lalu pasir, kemudian ada busa juga. Ini bedanya, busa yang harganya 25.000 itu, lalu ada biobol, lalu plus gelembung udara ya, yang gunanya untuk bakteri ya, bakteri baik. Jadi bakteri baik itu misalnya dari E4 atau bisa juga dari bakteri Lactobacillus cassis strain ya, yang dari minuman Yakult itu ya, maaf menyebut merek, itu sebagai filter biologis. Jadi bakteri itu penting bagi ikan. Nah selain itu juga filter biologisnya adalah tanaman ini, apu-apu. Nah chamber keempat ini saya kosongkan aja, tidak saya isi apa-apa, hanya mesin saja untuk menarik air ke atas. Sahabat semuanya, kolam saya ini jernih, jangan dikira makanannya biasa aja, pelet saja ya. Jadi makanannya ini cukup variatif, bahkan bisa dikategorikan sampah ya, semua macam sampah rumah tangga, sayur-sayuran, hewan, sisa-sisa hewan itu masuk ke sini. Nah, ada paling tidak 3
sebab ya, barangkali bisa Anda perhatikan kenapa ini. Yang pertama memang filternya baik ya. Yang kedua, saya selalu tambahkan air ya, karena ini memang berkurang ya, berkurangnya cukup banyak dari penguapan dan dari diisap oleh ratusan tanaman di sini. Karena berkurang maka diisi selalu dengan air. Yang ketiga, yang terpenting juga adalah ikannya jangan terlalu banyak. Dulu pernah sampai 100 ekor ya di sini. Karena nilainya berkembang, banyak anaknya, lalu dia membesar lebih dari 100 sehingga cepat dan tidak indah jadinya. Jadi nilainya saya sisakan 3 ekor saja di sini, sisanya saya pindahkan ke kolam yang lain. Nah, nilainya koinya juga dulu banyak, tapi sekarang sedikit ada yang mati ya. Dulu sampai 20 ekoran, sekarang tinggal 11. Dan sekarang saya pertahankan segini, mungkin ini masih kurang ya, pada tebar, tidak pada tebar karena kita ini kolam di depan rumah dan yang saya pentingkan adalah estetikanya. Jadi ini yang saya besarkan dan ini yang hasilnya kolamnya jernih dan saya harapkan filternya bisa bertahan sampai setahun. Demikian saja saudara ulasan saya hari ini soal filter kolam koi yang bisa bertahan, saya harap bisa bertahan selama 1 tahun. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.